Assalamualaikum semua, saya Nurhariana Siregar, mahasiswi Universitas Harapan Medan, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial routing OSPF dan routing RIP dalam satu topologi. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Teknologi Antarjaringan. Tanpa perlu waktu lama, langsung saja kita rangkai topologinya ya. Baiklah, di sini kita akan menggunakan 4 buah router PTMT. Setelah keempat router diletakkan, langsung masuk ke router 0. Jadi, router PTMT ini harus menambahkan port secara manual. Nah, sebelum kita menambahkan port, pertama matikan terlebih dahulu routernya. Kemudian, pilih modul PT Router NM1S sebanyak 2 buah. Caranya gampang, tinggal drag ke soket port. Kemudian, ambil 1 buah PT Router NM1CFE. Setelah selesai, hidupkan kembali router. Lakukan hal yang sama untuk router 1, 2, dan 3. Setelah semua router sudah dipasangkan port, kemudian kita ambil hub dan letakkan di masing-masing keempat router. Setelah itu, ambil satu server dan satu PC, lalu letakkan di router 0. Kemudian, ambil masing-masing 2 komputer dan letakkan di router 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita hubungkan keempat router dengan menggunakan kabel serial DTE. Kemudian, hubungkan antara router dan hub dengan kabel strike. Lakukan hal yang sama pada masing-masing router. Lalu, hub yang ada pada router 0 kita hubungkan menggunakan kabel strike ke PC dan server. Hal yang sama juga kita lakukan pada router 1, 2, dan 3. Kira-kira seperti inilah bentuk topologi yang akan kita gunakan. Di sini, router yang berada di area sebelah kiri akan menggunakan metode routing OSPF. Dan router yang berada di area kanan akan menggunakan metode routing RIP. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita tentukan terlebih dahulu IP-nya. Di sini saya akan menggunakan IP kelas C. Kita buat seperti ini agar tidak lupa saat kita akan mengkonfigurasi nanti. Nah, kita sudah membuat semua catatan IP pada masing-masing perangkat. Langsung saja kita masuk ke konfigurasi router 0. Klik router 0, kemudian klik CLI. Nah, buat perintah seperti ini.
Setiap port kita konfigurasi sesuai dengan IP yang telah kita tentukan. Setelah selesai pada router 0, lakukan hal yang sama pada router 1, 2, dan 3. Dan jangan lupa konfigurasi sesuai dengan IP yang telah kita tentukan. Setelah 4 router tadi telah selesai kita konfigurasi, selanjutnya kita konfigurasi server yang ada pada router 0. Klik server, kemudian pilih config, klik DNS. Nah, pada bagian ini kita buat domain dan IP DNS. IP DNS harus sama seperti IP server. Setelah selesai, klik HTTP, kemudian ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Gunanya, di waktu saat mengakses domain server pada web, maka yang akan muncul adalah tulisan yang kita atur pada HTTP. Saya akan buat seperti ini. Kemudian, klik desktop, klik IP configuration, lalu isi IP yang telah kita tentukan. Kemudian, isi default gateway. Sesuai dengan IP router yang terhubung ke hub yang ada di router ya. Selanjutnya, isi DNS servernya dengan IP server tadi. Untuk mengecek apakah server kita bisa, klik web browser, kemudian search domain yang telah kita buat. Nah, jika tampilannya seperti ini, itu artinya server telah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya, masuk ke VC yang ada pada router 0. Sama seperti tadi, klik desktop, klik IP configuration. Isi IP, netmask, default gateway, dan DNS server. Lakukan hal yang sama pada setiap PC. Di sini, jika kita mencoba mengirimkan pesan dari satu PC dengan PC yang berada di router yang lain, maka hasilnya akan gagal, dikarenakan belum adanya konfigurasi routing yang kita lakukan. Baiklah, kita akan langsung masuk ke proses routingnya. Nah, di sini pertama kita konfigurasi routing OSPF. Klik router 0, kemudian klik CLI, selanjutnya buat seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada router 1. Sebenarnya, OSPF ini cukup mudah dipahami, karena kita hanya memasukkan network dan netmask yang terhubung dengan router itu sendiri.
Langsung saja kita coba ya untuk mengirimkan pesan. Biasanya, pertama kali kita ngirim pesan akan gagal, tapi untuk yang kedua pasti akan sukses seperti ini. Ya, ini tanda kita sudah sukses ya. Oke, sekarang kita coba buka DNS-nya melalui web browser PC1. Masukkan domainnya. Hasilnya juga sukses ya, berarti proses konfigurasi OSPF sudah selesai dan berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi dengan metode RIP. Masuk ke router 2, kemudian CLI, ketikkan seperti ini. Untuk RIP sendiri sangat simpel. Kita hanya memasukkan network tanpa perlu netmask-nya. Nah, sudah selesai. Kita akan coba masuk ke router 3. Lakukan hal yang sama juga ya. Oke, saatnya kita coba kirim pesannya. Pesannya sukses terkirim, yang berarti proses RIP juga sudah selesai ya. Kita akan coba buka DNS di web browser PC5. Belum ya, kita belum berhasil. Kita akan coba mengirim pesan dari PC3 ke PC5. Pesannya tidak terkirim. Kenapa? Karena dalam metode ini kita harus melakukan routing RIP juga di bagian OSPF, agar nanti antara dua metode routing ini bisa terhubung dengan baik. Caranya, masuk ke router 0, lakukan konfigurasi RIP. Masuk juga ke router 1, kembali kita lakukan konfigurasi RIP. Nah, setelah itu, mari kita coba lagi. Nah, pesannya terkirim ya. Sekarang coba kita akses DNS-nya melalui web server PC6. DNS-nya pun juga bisa kita akses ya. Kita coba kirim pesan lagi. Sukses semua ya. Baiklah, kali ini konfigurasi routing OSPF dan RIP dalam satu topologi sudah sukses. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe ya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.